Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Arha dalam acara Salam Pramuka. Baik, saya Bertol Sidaulan, sering dipanggil KB, Wakil Ketua Kuartil Nasional, Ketua Komisi Kehumasan dan Informatika. Ya, tadi adalah pembekalan reportase karya bakti Lebaran tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kuartil Nasional. Nah, kegiatan itu adalah kita menghimpun baik peserta didik, khususnya pramuka, penegak, dan pandega, maupun orang dewasa, para pembina, untuk menjadi pewarta-pewarta, untuk melaporkan informasi-informasi dari kegiatan karya bakti Lebaran yang dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi tadi telah disampaikan, dari target 500 peserta, sampai saat ini telah terdaftar 410 orang dari seluruh Indonesia. Mereka akan ada di 1000 titik karya bakti Lebaran, dan mereka akan menyampaikan laporan dari masing-masing tempat mereka sendiri. Nanti disampaikan baik live, baik secara langsung melalui streaming yang di websitenya Kuartil Nasional, www.pramuka.id atau www.pramuka.or.id, dan juga disampaikan melalui akun media sosial masing-masing. Oke, total ada berapa orang yang hadir pada saat ini? Kalau yang secara luring ini khusus untuk adik-adik atau kakak-kakak yang dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tapi untuk nanti kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh Indonesia. Jadi kegiatannya adalah dilakukan secara hybrid. Pembekalannya telah dilakukan oleh para narasumber yang memang kompeten. Ada Kak Guritno sebagai Kepala Pusinfo, ada Kak Sukma Widya sebagai Andalan Nasional Bidang Komisi Kehumasan, ada Kak Sarkasi, Andalan Nasional Komisi Bela Negara, ada Kak Saul Saleki, Andalan Nasional Komisi Pengabdian Masyarakat, yang akan memberikan bagaimana cara melakukan mewartakan kegiatan-kegiatan karya bakti Lebaran ini dengan baik. Harapan kakak ke depannya seperti apa, Kak? Ya, tentu saja nantinya melalui ini diharapkan masyarakat tahu bahwa Gerakan Pramuka ikut aktif. Selama ini telah ikut aktif, tapi mungkin belum begitu terdengar. Dengan adanya pemberitaan atau pewartaan ini, reportase karya bakti Lebaran ini juga membantu masyarakat untuk mengetahui misalnya ada titik-titik macet di mana yang harus dihindari dan sebagainya, dan juga misalnya kalau di stasiun kereta di mana posisi tempat misalnya klinik kesehatan di mana dan sebagainya. Dan tentu saja adik-adik dan kakak-kakak pramuka siap membantu para pemudik yang akan pulang kampung. Oke, Kak, boleh kasih motivasi untuk seluruh anggota Gerakan Pramuka? Jadi untuk semua anggota Gerakan Pramuka di mana saja berada, saya ingin menyampaikan kembali pesan dari Kak Kuarnas kita, Ketua Kuartil Nasional kita, Kak Budi Waseso, yaitu marilah kita mengabdi tanpa batas, marilah kita berbakti tanpa henti. Karena apa? Karena itu sudah menjadi satya dan dharma kita, janji kita untuk menolong sesama hidup, untuk membangun masyarakat bersama-sama. Sekali lagi, selamat mengabdi tanpa batas, selamat berbakti tanpa henti, dan jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Salam Pramuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari ini kita berada di alun-alun Kota Bogor dalam kegiatan Karya Bakti Lebaran 2022. Di sini ada Kak Deni sebagai Waka Abdimas Kuarcap Kota Bogor. Kakak boleh bertanya ya Kak sedikit. Ya, silakan, Kak Teti. Kebetulan kita ini kan sekarang dalam kegiatan menjelang Lebaran ini kan banyak sekali kegiatan ya Kak ya. Di antaranya adalah Karya Bakti Lebaran, di mana mereka anak-anak harus ikut serta dalam kegiatan ini. Dan menurut Kakak, apa yang harus Kakak pesan dan kesan buat anak-anak untuk 3 hari ke depan ini Kak? Silakan. Terima kasih Kak Teti. Memang Pramuka dalam 2 tahun terakhir baru lagi kita melakukan satu kegiatan yang disebut Karya Bakti Lebaran tahun 2020. Di mana ini adalah bagian dari salah satu kepedulian Pramuka terhadap kondisi saat ini menjelang Lebaran. Biasanya Lebaran itu aktivitas meningkat, orang mudik meningkat, di sarana-sarana umum juga
banyak, dan gerai-gerai vaksin juga sebetulnya Siap, masih dibuka. Masih dibuka. Nah, itulah bagian dari Pramuka Peduli. Mereka ikut membantu, berpartisipasi, mengajak masyarakat yang belum vaksin agar dihimbau ikut vaksin. Kemudian juga bisa juga sebagai Pramuka itu pemberi informasi. Siap. Orang kalau datang ke Bogor kan banyak hal yang berubah di Bogor. Banyak hal-hal yang harus diinformasikan kepada masyarakat pemudik. Itu salah satu daripada aktivitas Pramuka, bukan hanya sekedar kalau keamanan dan lain-lain sudah ada petugasnya. Sudah ada petugasnya. Ya, Kita begitu. membantu ya, Kak. Ya, Nah, baik, terima kasih Kak Denny sebagai waka dari Pengabdian Abdi Mas. Mudah-mudahan kegiatan anak-anak ini berjalan dengan lancar dan mereka semuanya sehat walafiat ya, Kak ya. ya amin. Baik, Ya Rabbal terima Alamin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Maharani dari TV Pramuka Korcap Kota Bogor sekaligus dari tim reporter. Saya bersama Kak Saul dari Kuartir Nasional. Tahun ini kan diadakannya Karya Bakti Lebaran. Ya, Bagaimana pendapat Kakak mengenai Karya Bakti Lebaran tahun ini di 2022? karya bakti Lebaran itu sudah sangat rutin dilakukan oleh anggota Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia dan beragam kegiatan. Nah, di tahun 2022 ini kami coba melihat dari sisi publikasinya, ini harus kita perkuat karena kami percaya anggota Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk melakukan dokumentasi dan publikasi termasuk menggunakan media streaming dan media online itu secara baik. Nah, ini yang kita manfaatkan di tahun 2022 ini sehingga aktivitas Karya Bakti Lebaran yang dilakukan di berbagai kuartir ranting, kuartir cabang, dan kuartir daerah di seluruh Indonesia itu bisa terinformasikan secara luas, bukan hanya untuk anggota Gerakan Pramuka, tetapi juga ke masyarakat luas, terutama para pemudik. Kan kemarin tuh sempat ditiadakan Karya Bakti Lebarannya, Kak. Dari tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya COVID, mungkin ada perbedaan nggak, Kak? Perbedaannya adalah bahwa kali ini kita melakukan reportasi secara berjejaring, dan untuk itu kami di awal melakukan pembekalan kepada calon reporter dan juga kameramen, sehingga dengan pembekalan secara praktis itu alhamdulillah sejak hari H-5 sampai dengan hari ini, hari H-2, kegiatan reportasi secara berjejaring itu sudah berlangsung dengan sangat masif. Dari Aceh sampai dengan Papua Barat itu bergabung dan memberikan informasi tentang kondisi di setiap pos Pramuka Peduli dalam rangka Karya Bakti Lebaran tahun ini. Nah, itulah perbedaan utama dengan karya bakti yang Karya Bakti Lebaran sebelumnya, termasuk di tahun 2020 dan 2021 kemarin yang kita secara nasional tidak laksanakan ya, karena pemerintah mengimbau untuk tidak ada mudik, maka kami tidak ini. Tapi walaupun tidak dikelola secara nasional, di berbagai kuarda dan kuartet juga banyak pramuka yang ikut aktif di lapangan membantu untuk vaksin, kemudian untuk pengaturan lalu lintas dan sebagainya. Jadi memang sebenarnya tidak ada karya bakti yang tidak terlaksana. Ini terlaksana terus, cuma secara nasional selama masa pandemi di 2020 dan 2021 itu tidak kita kelola secara terpusat. Baru mulai tahun ini lagi setelah pemerintah memberikan kelonggaran, silakan mudik asal sudah vaksin primer secara lengkap, dan kalau lebih bagus lagi kalau sudah booster. Nah, kemudian kalau yang baru vaksin dosis pertama, dosis primer ya masih butuh antigen dan seperti itu. Tapi protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Jadi perbedaan yang kedua dengan Karya Bakti Lebaran yang sebelumnya adalah di tahun ini
kita juga mensosialisasikan tentang protokol kesehatan, penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan mudik. Karena dari pemerintah mudik harus sehat, harus aman, harus nyaman. Nah, jadi dua itulah yang saya kira menjadi perbedaan dari pelaksanaan karya bakti di tahun 2022 ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi harapan saya, kalau kita sebagai pramuka yang sudah berjanji untuk rela menolong, karena kita pramuka yang sudah berjanji untuk ikut serta dalam membangun masyarakat, maka saya berharap ke depan yuk lebih banyak anggota gerakan pramuka yang terlibat. Sekecil apapun yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan mudik itu tentu akan bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita. Yang kedua, protokol kesehatan itu ada atau tidak ada pandemi sebaiknya tetap diterapkan. Karena belajar dari pengalaman di negara yang lain, karena mereka sudah terbiasa menerapkan itu, mereka tidak kelabakan ketika menghadapi pandemi, termasuk global pandemi seperti COVID ini juga. Yang ketiga, sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan, tolong didokumentasikan, mohon agar itu dituliskan, dibuat foto dan videonya lalu disebarluaskan. Bukan untuk menunjukkan bahwa inilah kami, tetapi supaya orang itu tahu bahwa menjadi pramuka itu tidak sia-sia, menjadi pramuka itu sangat besar manfaatnya untuk pembentukan karakter, membentuk keterampilan, dan untuk membentuk kepedulian dari setiap warga, terutama kaum muda Indonesia. Selamat sore pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Sekarang saya bersama dengan tim reportase Kota Bogor dan juga jurnalis dari TV Pramuka Aulia. Pertanyaannya adalah kenapa harus ada live report? Karena live report itu siaran langsung. Jadi kita gerakan pramuka yang tergabung di tim KBL 2022 adalah menyiarkan secara langsung hot news. Saat ini juga kita sampaikan berita kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, Aulia, bahwa sekarang di Banyumas macet. Kenapa macet? Ternyata ada pasar tumpah, pedagang yang mau jualan ketupat. Di sini di penyeberangan Merak Bakauheni sekarang padat. Berarti penumpang yang akan menyeberang harus siap dengan bekal, bisa makan sambil di jalan, atau paling tidak kalau ada berita-berita yang terbaru itu adalah informasi yang positif buat masyarakat dan utamanya buat kita anggota gerakan pramuka di seluruh Indonesia gitu. Agar informasinya langsung nyampe ya Kak? Ya betul. Mungkin manfaat dari adanya live report ini apa Kak? Manfaatnya tadi bisa ke dalam, bisa keluar. Dalam arti kita kan mengikuti konsepnya WOSM, modern, manfaat, azas. Buat gerakan pramuka ini bermanfaat, menambah khasanah adik-adik kita, kakak-kakak kita belajar melakukan reportase, belajar menjadi jurnalisme warga. Karena salah satu hasil Munas adalah tagar gerakan pramuka bahwa setiap pramuka adalah pewarta. Ke dalam siapa tahu nanti akan lahir jurnalis besar, reporter mumpuni dari gerakan pramuka. Ketiga, buat adik-adik yang generasi milenial dan generasi zilenial, ini tantangan. Bagaimana kalian beradaptasi dengan informasi dan teknologi yang kekinian. Untuk rencana kedepannya nih Kak, atau apakah reportase ini akan berkelanjutan atau mungkin untuk karya bakti lebaran tahun ini saja? Terima kasih, pertanyaannya bagus, pertanyaannya visioner. Jadi pemirsa, kami dari Koordinasi Nasional hanya memicu dan memacu. Kami sekarang sudah menyiapkan panggung, musik, dan lampu. Ke depan silakan kakak-kakak, adik-adik dari Kuarda, Kuarcap, Kuaran, Satuan Karya, Ambalan, Gugus Depan bisa berkreasi. Kenapa? Ya karena kedepannya kita akan lebih ditantang menguasai teknologi informasi secara terbuka, secara gratis, dan tentunya kalau Kota Bogor sudah punya TV Pramuka, kenapa Kuarcap-Kuarcap lain tidak?
Kalau paling tidak semua Kuarda sudah punya TV Pramuka, syukur-syukur semua Kuarcap. Kami Kuarnas hanya bisa memberi motivasi. Karena itulah sebagai payung besar kami adalah organisasi besar yang melindungi dan membuat kebijakan untuk bagaimana pramuka ke depan lebih modern, manfaat, dan taat azas. Itu. Baik, Aulia terima kasih buat pemirsa di luar sana. Saksikan terus, pantengin terus di TV Pramuka Kota Bogor. Terima kasih Aulia, terima kasih teman-teman TV Pramuka Bogor. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka minggu ini. Saya Evita Arha, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.